Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hari ini kita setelah memasuki pertemuan yang terakhir untuk materi TOT pendamping sikap UMKM, teman-teman. Jadi alhamdulillah kita sampai di penghujung acara TOT. Ya, tentunya di penghujung ini banyak sekali hal-hal penting nantinya akan teman-teman pakai untuk melaksanakan kegiatan teman-teman dalam hal ini mendampingi UMKM, ya minimal 4, maksimal sebanyak-banyaknya, ya. Yang terpenting UMKM-nya kan didaftarkan di ID Mikromentor sebagai entrepreneur atau wirausaha. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya kegiatan kita pada hari ini sampai dengan sore nanti lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim, silahkan membaca Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Baik, seperti janji saya kemarin sudah kita laksanakan ya, keamanan siber sesi 1 dan keamanan siber sesi 2. Baik, sekarang yang sesi 2, kita akan bermain-main dengan Kahoot. Ini saya bagikan, Sudah siap Kahoot-nya ya? Siap, gerak. Nah, belum nampak ya? Oke, Anda masukkan kode PIN-nya 067888935. Nah. Kosong 67 88 935. Nggak mau ya? Kahoot.it. Ini ya kodenya ini. Yang lainnya bisa? Bisa. Kahoot.it kodenya tadi 006 788 935. Lo kok udah mulai aja kuisnya nih? Iya dong. Nah, kuisnya langsung di HP-nya masing-masing.
Yang benar dan cepat ini dapat poin. Oke, sudah dikerjakan ya. Ada kesulitan itu untuk masuk? Sudah bisa semua? Belum, Coach. Masih loading. Masih loading. Ada yang sudah bisa? Nanti kalau sudah keluar kuisnya dijawab, kemudian tekan next itu ada tombol next, tinggal dia akan ganti soalnya. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah, Sudah, Coach. Pak. Sudah. Baru mau loading. Baru loading? Ya. Sama loadingnya lama betul ya? 2 kali. Diulang samrong. Pak Erwin juara. Itu yang dari Jakarta aja loadingnya cepet kok. Itu di Jakarta itu. Pak Erwin. Nomor 1 700 nilainya. Juara 2 aja, Coach. Sudah kah? Untuk sementara juara 2. Anda tahu ada lagi nanti yang menang mungkin. Oh, Ya. saya puas dengan nomor 8 ini. Memang Susulah, permainan ini enggak cocok untuk saya ini kayaknya. susulah. Sundul nomor 1 ah. Pak Hendra nggak Ya. bisa masuk biasanya. Kok bisa itu Coach Dedi jadi turun itu? Nggak bawa laptop kayaknya itu. Laptopnya saya pinjam. Oh, punya Coach Dedi kah? Ya, sudah ada jawabannya itu. Curiga soalnya udah dibocorin ini. Sudah semua ya? Kalau sudah saya akhiri. Enggak bisa punya aku. Belum, Ya, Coach. nggak apa-apa, nanti itu satu pertemuan tuh privat. Buat Pak Hendra khusus private. Oke, sudah semua? Saya akhiri ya. Nah, Oke. Ini santai-santai aja permainan kan. Yang ikut 18 orang. Kita lihat. Wih, juara satunya Coach Hero. Satunya. Coach Hero, Pak Erwin, Mbak Ella, Mbak Erlin. Bu Asti. Saya kehabisan waktu, Coach. Masuknya Masuknya Ya, ini sangat banyak faktor ya. Yang tidak menyelesaikan ada 3 orang. Iya, Coach, termasuk saya. Enggak selesai ini tadi. Saya aja enggak masuk-masuk dari tadi, padahal sudah Saya belum selesai, Pak. dari tadi. Iya, langsung tak Loadingnya selesaikan. lambat. Iya, pengaruh sinyal juga ya. Baik, kita kasih applause dulu untuk para pemenang hari ini. Oke, yang pertama Selamat. Jawabannya itu something went wrong. Mbak Ella, juara 3. Wis. Pak Edi, Tepuk juara 2. tangan. Juara satunya Coach Hero. Makan-makan. Makan Ayam gratis. Tor. Ayam Yang Tor. menjadi runner up Mbak Herlin. Sama siapa tadi? Ambil hadiahnya di Hadiahnya langsung ditor.
Ayo. Voucher. Pemenang hari ini kita todong apa lagi teman-teman? Makan ayam tor. Makan ayam Kita tor. todong pemenang hari ini. Nah, diatur ya. Sebulan penuh. Dapat voucher gratis. Ya, lumayan lah. Boleh. Ayo. Oh ya, boleh voucher. Saya mah terima aja. Baik teman-teman. Bentar. Apa itu? Oke, kita mulai. Keamanan siber sesi terakhir. Ya. Ini materinya sedikit sekali. View full screen. Ya. Sudah terlihat ya semua ya. Oke, ini nggak usah. Ya, ini sesi 3. Sesi 3 itu kita mau review dulu sih pasti. Nah, penyegaran kan. Pertanyaan untuk dijawab masing-masing peserta. Persiapkan menti.com kalau ini. Ini kalau Pak Hendra nggak bisa lagi kebangetan ini. Menti.com. Dibuka menti.com-nya. Nanti tak bagikan kodenya. Sudah dibuka menti.com-nya? Menti.com. Kodenya, bentar, saya tampilkan aja. Saya tampilkan, share screen. Pertanyaan pertama, apakah boleh menggunakan ini ke kodenya dulu ya, 390443 2. 39 04 43 2. Tak ketik. Menti.com 3904 ya. Apakah boleh menggunakan satu kata sandi untuk semua akun? Tidak boleh, tentu tidak. Sebaiknya dibuat dari beberapa kata. Sebaiknya, ini maksudnya apa ini? Sebaiknya dibuat dari beberapa kata. Tidak diperbolehkan karena bisa terjadi pengambilan data di akun-akun lainnya. Oke, betul. Tidak boleh dan dibuat beberapa karakter kombinasi seperti huruf besar, angka. Iya, betul. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Selanjutnya, siapa lagi nih? Diusahakan jangan menggunakan satu kata sandi untuk beberapa akun. Baiknya dikelola dengan baik dan berbeda agar jika diretas satu akun-akun yang lain aman. Oke, tidak boleh karena gampang dibobol. Oke, keren ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, tinggal di next aja dengan kode yang sama. Anda jawab, apa itu phishing? Silahkan dijawab. Apa itu phishing? Phishing adalah upaya penipuan untuk mendapat informasi penting. Ya.
percobaan penipuan untuk mendapat informasi atau data yang penting. Ya, ada yang lebih lengkap? Upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data sensitif. Oh ya, usaha paksa meretas akun oleh pihak tidak bertanggung jawab. Upaya pencurian data pribadi maupun organisasi, perangkat lunak yang dibuat untuk mendapatkan data pengguna untuk diretas. Serangan siber dengan cara memancing korban dengan pertanyaan. Nah, ini macam-macamnya ya. Kegiatan mancing-memancing, nah, benar juga nih. Itu phishing ya. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data. Data menjadi seharusnya adalah data pribadi. Oke. Jadi ada kata kuncinya ini. Dia menyamar sebagai orang yang dipercaya ya, lembaga atau orang yang kita percaya. Dia menyamar ya. Seolah-olah lembaga atau orang yang terpercaya. Padahal penipu. Nah, itu phishing ditambahkan di situ. Oke, semua sudah betul. Ya, intinya dia melakukan penipuan untuk mendapatkan data penting. Oke, terima kasih. Saya bisa lanjut. Nanti saya share. Kembali ke laptop. Nah, sekarang giliran kelompok. Kemarin kelompok berapa terakhir? Kelompok 5 sudah ya? Kelompok 4. Kelompok 4 kemarin. Terakhir. Terakhir kelompok 4. Ya, kelompok 5 sekarang. Kelompok 5, tolong didiskusikan ini ya. Yang pertama, ini diskusinya yang pertama dulu ya. Apakah boleh menggunakan satu kata sandi untuk, nah ini tadi sudah. Ini sudah. Oh ini. Diskusi ya untuk kelompok 5. Kelompok 5 ini ada Mbak Nindi, Mbak Lela, Bu Nani. Silakan didiskusikan. Ya, Yang nomor 1 dulu ya. Mana kata sandi yang lebih kuat? Oke. 1 itu rahasia itu, yang 2 tulisannya seperti itu. Jadi sepakati dulu yang ini 1 ya. Ini 1, ini 2. Yang mana yang lebih kuat? Silakan. Oke. Ayo. Ya, gimana Mbak Nindya? Siapa duluan nih? Terserah. Saya Izin. duluan kan? Nggak apa-apa. Oke, boleh. Silakan Mbak. Oke, Coach. Kalau saya itu di nomor 1 itu menggunakan kata sandi yang nomor 2. Karena di nomor 2 yang R terus pagar karena Ya. itu jadi orang itu kalau nyari kata sandi itu jadi ribet gitu, jadi agak susah untuk menemukan kata sandi kita. Lalu yang kedua, ketika seorang bekerja dari Gojek menelepon kita, Yo, saya nggak yang berhasil. satu dulu. Satu aja dulu. Yang satu dulu, Coach. Berarti yang kedua, Coach. Saya yang kedua. Oke, yang lain? Ya, setuju ya sama Mbak Nindya. Karena kan kalau kita bikin password itu dianjurkan kombinasi, ada huruf besar, huruf kecil, bisa juga pakai simbol atau juga ditambah dengan angka, biasanya seperti itu. Jadi semakin rumit, otomatis hacker akan semakin sulit untuk membobol password kita. Itu aja sih. Oke. Bu Nani? Sama Coach, yang nomor 2 juga. Alasannya? Alasannya sama Coach, itu sorry. Memang seperti itu adanya. Jadi semakin sulit kita memberikan nomor sandi itu, semakin sulit juga mereka mengacak akun kita. Nggak takut lupa ya Bu Nani ya? Kayaknya kita harus melakukan pencatatan, Coach. Nah ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu melakukan pencatatan teman-teman ya. Kadang-kadang dicatat di kartu ATM-nya, di baliknya gitu ya. Wah itu bahaya sekali itu. Di buku gimana? Nggak boleh juga. Oh gitu. Jadi ada caranya pakai LastPass boleh, ya. Nanti makanya ini ada cara
sederhana sih sebenarnya. Kalau ini kan kita ingat katanya kan rahasia ini kan. Rahasia. Ya, rahasia. Cuman kita ganti huruf-huruf dan lain sebagainya supaya ini seolah-olah bukan rahasia. Tapi yang kita ingat ini rahasia. Itu. R pagar, H besar, ada simbol F, ya, S besar, I, E, Y besar, A, dan H. Ada tanda seru. Nah, ini sebenarnya yang kita ingat rahasianya. Cuman kita rubah menjadi huruf besar, huruf kecil, dan simbol. Oke. Sudah benar ya jawabannya, sudah betul. Sekarang untuk nomor 2, giliran kelompok 6. Silakan dijawab. Ya. Seseorang yang mengaku bekerja dari Gojek menelpon Anda dan meminta Anda untuk menyebutkan kode OTP yang dikirim lewat SMS. Apakah Anda akan memberikan kode tersebut? Alasannya apa? Silakan kelompok 6, Mas AJP, Mas Dwi, Mbak Ira, dan Bu Asnawati. Silakan. Yuk, diskusi. Kalau saya tidak memberinya, Pak, karena pernah itu terjadi, ada di Facebook itu kan minta itu, ternyata itu penipuan dan mengatasnamakan ini wakil gubernur. Wah, keren dong. Iya. Iya, alasannya apa tadi? Tidak saya beri. Karena data kita di. Ya, yang lain silakan. Oke, saya coach. Siapa? Saya Ira. Ya. Ya. Tidak akan saya berikan dengan alasan pelaku penipuan yang mengatasnamakan Gojek tadi, apabila kita berikan kode OTP akan berhasil mendapatkan kode OTP, maka keamanan perbankan atau aplikasi yang kita miliki akan dibobol, Coach. Ya. Udah. Oke, itu. Ya. Oke. Berikutnya Mas AJP sama Mas Dwi. Silakan. Mas Dwi dulu, Mas Dwi. Mana Mas Dwi? Mas Dwi Rahmat. Mas AJP. Sudah aktif. AJP lagi di jalan tadi itu katanya. Ya, Mas Dwi, Mas Dwi. Oke, Pak. Silakan. Nomor 2. Tidak akan saya beri. Dalam bentuk. Alasannya? Bentar, Pak. Tidak akan saya beri dalam bentuk apapun. Yep. Alasannya ya karena ada unsur penipuan dan si pihak Gojek itu tidak berhak meminta OTP driver, meminta OTP kepada saya. Oke, siap. Berarti sudah betul semua ya jawabannya ya, teman-teman. Saya tambahkan sedikit bahwa kejadian seperti ini seringkali dilakukan di Indonesia karena menggunakan sifat-sifat atau karakter bangsa Indonesia yang suka toleransi, ya, toleransi, suka membantu, menolong orang lain, ya. Itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Jadi OTP itu adalah spesifik untuk peralatan Anda, jadi spesifik dan private, ya. Jadi tidak boleh OTP itu, ya terserah mau ada salah
kirim kah mana, itu salahnya kita nggak mau tahu pokoknya. Kalau mau ya harus memang ada kesalahan seperti itu, harus dari sistem Gojeknya, atau selalu bisa diselesaikan di sistem gitu kan, bukan dari orang per orang. Begitu ya teman-teman ya. Mengaku dari Gojek, mengaku dari ini nggak bisa. Pokoknya OTP itu jangan sampai diberikan ke orang. Itu kuncinya. Nah, agenda hari ini kita membahas dua, yaitu pencadangan pemulihan, ya, backup and recovery. Satu lagi buku panduan daftar periksa keamanan. Yang pertama, kita akan bahas pencadangan dan pemulihan. Bahasa kerennya ini backup and recovery. Kalau dulu saya zamannya tahun 2000-an saya mengajar di Windows Server, itu kita ajarkan namanya backup and recovery. Kalau disimpelkan backup dan restore juga sih, restore juga bisa disebut. Apa yang dimaksud dengan cadangan? Cadangan itu salinan informasi, ya, atau data utama yang disimpan terpisah dari peralatan utama, dari laptop, ya, dari HP teman-teman. Nah, itu di backup ke tempat lain. Contohnya CD, ya, atau USB flash disk boleh. Jika terjadi insiden, baik serangan siber, bencana alam, atau peristiwa lain, Anda dapat memulihkan data atau perangkat menggunakan cadangan ini dan melakukan pekerjaan seperti biasa. Ya, jadi manfaatnya adalah seperti gini teman-teman. Kalau teman-teman punya kendaraan, ya, mobil lah, mobil. Mobil itu selalu ada ban cadangan, ya, ban serep. Nah, ban serep itu kita tahu kegunaannya, manfaatnya setelah apa? Setelah kejadian bannya tiba-tiba salah satu bocor gitu ya. Untung kita bawa ban cadangan, nah baru langsung bisa beroperasi lagi dengan cepat. Tinggal diganti ban yang bocor, diganti dengan ban serep atau ban cadangan, sehingga mobil bisa berjalan kembali. Bayangkan kalau tidak ada ban serep, kejadiannya di tengah hutan, ya, kemudian nggak ada yang bantu di situ, tola-tole ya, terhambat sudah. Termasuk data kita itu harus dicadangkan, di backup. Supaya kalau terjadi apa-apa, kerusakan itu kan banyak. Ada serangan siber, bencana alam, atau peristiwa yang disebabkan manusia, salah pencet, ya, ke-delete, dan lain sebagainya. Itu kita nggak bekerja dari awal, tetapi sudah ada cadangan datanya, tinggal dimasukkan kembali. Nah, fungsinya seperti itu. Pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha, terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh kehilangan data, dan aktivitas berbahaya dapat berdampak serius pada produktivitas dan keuangan usaha Anda. Berapa besar biaya yang harus ditanggung jika Anda kehilangan ponsel pintar atau tablet? Ya. Biaya di luar harga ponsel, ya, atau tablet yang hilang. Tidak dapat login dan berjualan online, berapa biaya yang hilang, ya, peluang yang hilang. Tidak dapat lagi mengakses file pelanggan Anda dan file tersebut rusak. Bayangkan itu, database-nya hilang. Diberitahu bahwa informasi Anda tidak dapat diakses kecuali jika Anda membayar tebusan. Nah, ini namanya ransomware, ya, virus untuk menyandera data Anda. Jadi Anda nggak bisa masuk kecuali Anda membayar tebusan, itu ransomware. Pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha. Cadangan data akan sangat membantu untuk memulihkan dan melanjutkan pekerjaan dengan segera. Nah, ini contoh nih kasus. Kalau di mahasiswa nih, ini kita ambil di contoh kasusnya mahasiswa nih. Aku sebel sama temenku ngerjain skripsi, kok cepet banget.
udah mau selesai. Terus waktu aku pinjem laptopnya, hard disk isi skripsinya, aku klik kanan terus quick format. Hehehe. Sekarang dia belum sidang, tapi aku mau sidang. Asik kan? Jadinya aku duluan. Ini kurang ajar banget ini ya. Ini sopo ya, saya punya pikiran kayak gini. Ini di anu apa namanya? Kita nemunya di komunitas yang sudah insaf ini. Ini mengakui dosa ya. Nah ini kan bahaya ini. Tiba-tiba dihapus sama teman ya. Ini lagi, udah ada firasat nggak enak sama file ini. Inisiatif copy di flash disk tanpa sadar, yang diklik malah cut. Cut itu kan berarti kan hapus ya. Dan beberapa menit dari situ flash disknya nggak sengaja keteken sama tangan sampai patah ini ya. Flash disknya patah. Akhirnya flash disknya rusak, file hilang di laptop. Gini mungkin ya kalau udah takdirnya harus ngerjain ulang. Ya, ini kan peristiwa-peristiwa yang mungkin kita pernah mengalami ya. Nah, ini ransomware dan cadangan ya. Catatan tentang ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang memblokir akses ke sistem, perangkat, atau file hingga tebusan dibayar. Contoh serangan ransomware adalah WannaCry. Nah, ini kita sebelum nonton ke sini, saya mau diskusi dulu. Mungkin bisa diaktifkan mic-nya Coach Dedi. Coach Dedi, bisa diaktifkan? Masuk. Oke, siap. Tes. Boleh diberikan informasi atau testimoni ya. Jika Coach Dedi kehilangan mengalami ini naudzubillah min dzalik, misalkan database di laptopnya Coach Dedi hilang, berapa rupiah? Selain laptopnya nggak usah dihitung ya, tapi data yang ada di dalam, kemudian proyek-proyek atau database itu perkiraan peluang yang hilang, berapa rupiah Coach Dedi? Bisa diceritakan. Silakan. Total semua. Ya, salah satu laptop lah misalkan. Kehilangan ponsel pintar, laptop tidak boleh. Hampir setengah M isinya. Ya, 500 juta ya. Kurang lebih. Karena itu ada proyek, ada ini macam-macam kan. Data klien juga, data klien yang utamanya. Karena kalau sampai jatuh ke lain kan bahaya. Oke. Berarti memang benar-benar sangat berharga ya. Iya, makanya dicadangkan di ini sih, selalu di kadang di cloud. Oh, di cloud. Selain di cloud, pakai external hard disk? Sudah jarang juga. Sudah jarang untuk external hard disk. Rata-rata di cloud sama ya cloud Telegram, cloud Drive, Google sih. Kalau di sana nggak takut di crack ya? Ada kemungkinan nggak? Anunya, cloud-nya kah? Bisa jadi, kita nggak pernah tahu sih ya. Iya. Oke, terima kasih Coach Dedi. Jadi begitu ya teman-teman, begitu berharganya, makanya ini harus dilakukan pencadangan ini. Kalau terjadi serangan ransomware ini kita mau putarkan, tadi sudah saya putarkan sih. Kita akan lihat sekali lagi tentang ransomware, virus WannaCry. Hukum Eropa Europol, malware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer, tidak terkecuali di Indonesia.
Komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia siber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena ransomware WannaCry ini dan siapakah dalang di belakang semua ini? Kita lihat dulu apa yang dilakukan sebenarnya oleh virus dari WannaCry ini. Virusnya adalah mengunci. Bentar, ini terjadi. Kita ulangi dulu. Europol malware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer, tidak terkecuali di Indonesia. Komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia siber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena ransomware WannaCry ini dan siapakah dalang di belakang semua ini? Kita lihat dulu apa yang dilakukan sebenarnya oleh virus dari WannaCry ini. Virusnya adalah mengunci semua file di komputer yang terinfeksi sehingga semua file yang kena virus dari WannaCry ini tidak bisa kembali dibuka oleh pemiliknya. Nah, untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah terkena virus WannaCry ini, peretas atau para hacker ini meminta uang di awalnya sebesar $300 Amerika atau sebanyak 4 juta rupiah untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah dikenai oleh virus WannaCry. Namun banyak laporan jika bahkan setiap jamnya permintaan dari ransom atau juga tebusan dari file-file ini agar bisa dibuka kembali ini semakin meningkat. Bahkan Rumah Sakit Darmais mengatakan pernah sampai $300.000 Amerika untuk dapat kembali membuka file yang sudah terkena virus. Bagaimana sebenarnya awalnya dari WannaCry ini? Sebenarnya WannaCry ini mengambil keuntungan dari kerentanan Microsoft Windows termasuk Windows 7 dan juga Windows 8. Software dari serangan ini muncul pada bulan April sebenarnya tahun 2017 bersama dengan alat mata-mata milik agensi keamanan Amerika Serikat yaitu NSA yang bocor atau dicuri. Padahal di bulan sebelumnya Microsoft telah merilis pembaruan sistem keamanan di bulan Maret. Namun banyak yang tidak mengupdate sistem keamanan dari Microsoft ini. Sehingga pada munculnya di bulan April kemudian serangan yang muncul beberapa hari belakangan ini tepatnya di akhir pekan lalu sehingga akhirnya sistem dari Microsoft yang ada kerentanannya dan juga belum diupdate oleh lembaga ataupun juga secara individu akhirnya bisa diretas oleh ransomware dari WannaCry ini. Padahal jika Anda sejak bulan sebelumnya, sejak bulan Maret sudah langsung mengupdate, mungkin saja tidak terkena virus dari WannaCry. Dan untuk WannaCry ini memang tidak mengincar dari produk-produk Apple ataupun sistem operasi yang digunakan Apple seperti misalnya Apple Mac. Namun hingga kini untuk dalangnya sendiri ini belum diketahui siapa yang menjadi biang keladi kejahatan ini. Namun diperkirakan oleh banyak ahli yang melakukan ini adalah para amatiran. Dan sementara untuk dana sendiri yang sudah dikumpulkan oleh dalang ini sudah mencapai lebih dari $50 Amerika atau hampir 700 juta rupiah yang dikumpulkan dari hasil penyebaran virus ini. Dan kita lihat untuk penyebarannya ini sudah mencapai di 150 negara untuk serangan virus WannaCry ditemukan di 100. Oke, itu tadi serangan virus WannaCry, bikin nangis ini ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, WannaCry tadi intinya apa, teman-teman? Jadi yang diserang adalah Windows ya, Windows 7, 8 ya. Nah, makanya kalau yang teman-teman masih Windows 7 atau 8 segera beralih ke Windows 10 atau Windows 10. Supaya nanti port-port yang pintu-pintu yang kemarin bisa dibobol itu sudah ditutup di Windows 10. Jadi virus WannaCry ini tidak bisa masuk di Windows 10. Nah, ransomware dan cadangan. Yang penting Anda harus mencadangkan file-file penting ya. Jenis cadangan ada 2, yaitu cadangan offline. Cadangan offline mengacu pada penyimpanan data secara lokal dan offline, seperti penyimpanan di hard drive eksternal ya, eksternal hard disk, USB atau flash disk, pakai memory card ya, kartu memori atau perangkat lain. Cadangan harus disimpan di lokasi terpisah dengan perangkat utama. Jangan selalu
koneksi terus ya, dilepas koneksinya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya kalau pencadangan offline. Yang kelebihannya adalah sebagian besar mesin dilengkapi perangkat lunak pencadangan otomatis. Ya, pencadangan tidak membutuhkan biaya mahal, namun cepat. Tidak perlu koneksi internet untuk melakukannya, karena dia lokal kan, langsung. Kemudian kekurangannya, Anda harus selalu ingat tempat Anda menyimpan perangkat eksternal Anda. Yang kedua, Anda harus menjaga agar perangkat eksternal ini siap digunakan jika terjadi keadaan darurat. Sedangkan yang online, pencadangan secara daring atau cloud, seperti yang dibilang Coach Dedi tadi, membuat salinan data penting dan menyimpannya di luar lokasi Anda, di server yang aman atau di cloud ya. Bisa pakai Dropbox, Google Drive, atau OneDrive. Tadi Coach Dedi bilang lewat Telegram, misalkan. Boleh ya, itu pencadangan di cloud. Kelebihannya adalah cadangan daring melindungi Anda dari segala jenis kehilangan data akibat kegagalan fungsi hard drive, pencurian, bencana alam, ya, kebakaran, dan lainnya. Banjir, ya kalau di Samarinda kan banjir. Kekurangannya adalah harus terhubung ke internet. Jumlah ruangnya terbatas, tergantung layanan yang digunakan. Pencadangan awal dapat memakan waktu jauh lebih lama daripada di drive eksternal, terutama jika Anda memiliki banyak file. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan jika di Micromentor sudah ada tool untuk pencadangan dan pemulihan ya, di pelatihan saya, ya. Kemudian di keamanan siber, perangkat keamanan siber kita di toolkit itu ada. Ya, di GCA. Nah, itu masuk. Nanti kalau menggunakan Microsoft, ini menggunakan Windows 10 pencadangan otomatis. Sedangkan jika Anda memakai Apple, ya, itu namanya pencadangan mesin waktu. Ya, diingat-ingat kalau Apple atau Mac, ya, itu pencadangan mesin waktu namanya. Kalau yang Microsoft, ini pencadangan otomatis. Nah, ini ada videonya juga nih. Saya putar dulu videonya. Pencadangan dan pemulihan. Salah satu cara terbaik untuk melindungi bisnis Anda. Pencadangan adalah salinan data yang disimpan secara terpisah dari komputer atau perangkat Anda. Pencadangan sangat penting agar Anda dapat mengakses informasi Anda jika hilang, dicuri, atau jika data Anda diculik dan Anda dimintai tebusan oleh penyerang. Penting untuk mempertahankan cadangan data yang diperbarui, sehingga Anda tidak akan kehilangan data apapun secara permanen jika Anda mengalami serangan di dunia maya. Pastikan untuk membuat cadangan data Anda ke perangkat eksternal lainnya yang tidak langsung terhubung ke komputer Anda. Selalu cabut perangkat cadangan eksternal Anda setelah proses pencadangan Anda selesai. Berbagai peralatan di kotak peralatan ini akan membantu Anda untuk membuat cadangan otomatis berdasarkan jenis sistem yang Anda gunakan. Mengamankan sistem, aplikasi, dan perangkat Anda merupakan hal yang penting. Tetapi dengan mencadangkan data, Anda akan mampu melindungi data Anda dan memungkinkan Anda untuk mengakses data yang disimpan di perangkat cadangan tersebut. Pencadangan. Oke, itu tadi pencadangan. Ya, kita lanjut lagi. Oke, ini bisa dipraktekkan ya, aktivitas langsung mengkonfigurasi pencadangan untuk Android, iPhone menggunakan drive eksternal. Ini bisa dilakukan kan backup.
ya, mengkonfigurasi cadangan untuk komputer. Nah, makanya masuk ke Micromentor ya di GCA, itu nanti ada cara-caranya di situ, masuk ke menu pencadangan dan pemulihan. Pikirkan mengenai data penting Anda, data yang jika sampai hilang akan menyebabkan Anda tidak bisa bekerja. Seberapa rutin dan di mana Anda mencadangkannya. Nah, ini saya harus bertanya kepada salah satu peserta. Ini saya tanya dulu. Coach Hero, bisa diaktifkan mic-nya? Coach Hero? Halo? Atau Mas Hendra? Bisa diaktifkan? Yuk. Yuk, Mas Hendra. Siap. Ini ada pertanyaan nih. Pikirkan mengenai data penting Anda. Ya, datanya jenisnya data apa? Ya, data yang jika sampai hilang akan menyebabkan Anda tidak bisa bekerja. Kemudian seberapa rutin Anda, ya, seberapa rutin dan di mana Anda membackup-nya atau mencadangkannya. Apakah sudah dicadangkan? Silahkan dijawab, Mas Hendra. Ya, kalau saya data pentingnya data ini apa? Penjualan sama Ya. ini kan sama transaksi. Mhm. Kalau untuk penjualan kita backup di hard disk di drive eksternal. Kita backup, kita ada penjualan selama 1 bulan kita backup, baru kita ini kan pindahkan ke eksternal hard disk. Kemudian kalau untuk transaksi keuangan saya pakai ini hard disk eksternal juga, cuma itu yang pegang saya sendiri. Kalau yang penjualan tadi anak buah yang backup. Kalau database konsumen itu masuk di penjualan ya? Ya, penjualan. Itu semua urusan kantor itu ada backup sendiri. Ya. Ada ini Oke. kita kan sendiri. Jadi sudah dilakukan ya backup ya? Iya, sudah. Baik, terima kasih Mas Hendra. Ya, jadi teman-teman yang lain juga begitu ya, selalu melakukan periode minimal 1 bulan. Minimal. Bisa juga kalau memang transaksinya banyak, ya kita backup itu ada periode 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan. Dan dikasih nama yang berbeda. Kalau di materinya server Windows, dulu tahun 2000 saya ngajarin periode backup dan recovery. Karena kalau di server itu kalau nggak di backup, yang marah itu misalkan kita pegang servernya bank, kalau nggak di backup terus ada transaksi nggak bisa jalan, itu dimarahi orang satu negara itu. Oke, sekarang aktivitas langsung juga ya, mencadangkan perangkat Android, buka app pengaturan ponsel Anda, smartphone Anda, gulir ke bawah, kemudian pilih account and backup. Nah, ini nanti dicoba sendiri. Backup and restore ya. Alihkan. Nah, ini agak lambat memang, tetapi kadang-kadang kita harus melakukan ini. Kalau memori kita terbatas, ini akan menjadi sebuah penurunan kinerja dari smartphone. Pasti lambat. Nah, ini kalau di iPhone, ya, ke iCloud, ini iPhone ke perangkat. Nanti bisa dibaca sendiri. Mencadangkan di PC Windows, ya, cadangkan ke drive eksternal. Ini yang dilakukan Mas Hendra. Jika memiliki hard drive eksternal, Anda dapat mencadangkan ke drive tersebut menggunakan fitur cadangan bawaan komputer. Ya, di Windows 10 itu ada ya. Pakai file history. Ada menunya itu. Kalau di Mac seperti ini pakai time machine.
Mesin waktu, time machine. Ada yang ditanyakan untuk backup dan recovery? Silahkan. Sebelum masuk ke materi terakhir nih, buku panduan toolkit. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Hal-hal yang sebenarnya remeh, seperti password kemarin ya. Password itu harus pakai segitiga kunci password, ya, segitiga. Maksudnya ada huruf itu ada kecil dan kapital, angka, simbol, ya, dan segitiga. Itu ingatnya seperti itu. Dan hal-hal yang remeh itu ternyata penting ya di sini. Dan untuk UMKM, kita kasih informasi sebatas ini, ya. Nggak usah terlalu detail sampai ke enkripsi, kemudian bagaimana pencadangan yang rumit, ya. Tapi cukup file-file yang penting di copy gitu aja kan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke buku panduan toolkit GCA, itu ada di menunya GCA ya. Keamanan siber, itu ada buku panduan toolkit. Nah, sebenarnya ada formulir yang bisa Anda print, kemudian Anda isi. Ada form-form ini, periksa toolkit keamanan siber. Ini untuk ngecek ketahui aset Anda. Kemarin kan kita sudah bahas ya. Ini tinggal centang-centang aja, menginventaris aplikasi yang dimiliki. Sudah diinventaris belum? Aplikasi yang dimiliki. Oh sudah, kapan diisi tanggalnya di sini ya. Kemudian memperbarui pertahanan. Sudah menginstal, sudah mengupdate operasi. Ya, sistem operasinya sudah diupdate. Nah, ditulis kalau belum kenapa. Kalau ngupdate itu kadang-kadang lambat, Pak. Ya memang benar. Tetapi kalau kita ngupdate sebuah operating system, itu akan mencegah cybercrime untuk meretas perangkat kita gitu loh. Lebih dari sekedar kata sandi ya, password. Sudah menginstal autentikasi 2 faktor, ditulis di sini ya. Ini hanya untuk list ya. Nah, yang penting teman-teman membudayakan keamanan siber. Kita tidak bisa menghilangkan seluruh risiko, tapi kita bisa menguranginya. Memitigasi namanya. Memahami potensi risiko memungkinkan kita untuk melakukan tindakan pencegahan. Menjadikan keamanan siber sebagai prioritas, ya, menjadikan disiplin siber sebagai kebiasaan, menetapkan tujuan pencadangan, ya, mengubah kata sandi secara periodik, melakukan langkah demi langkah, jangan sampai jengah dan jadi tidak melakukannya sama sekali. Ya. Yang penting rutin, ya, kecil-kecil rutin. Berbagi pengetahuan dengan para wirausaha. Jadi kalau terjadi sesuatu masalah, itu saling kita sharing ya dengan teman-teman supaya ilmu kita selalu bertambah tentang keamanan siber. Memanfaatkan sumber daya tambahan ya. Di Micromentor, platform Micromentor sudah banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil secara gratis. E-learning-nya ada. Kemudian tips hindari rasa takut, ketidakpastian, dan keraguan. Walau ada risiko pembobolan data, menggunakan layanan internet akan lebih memudahkan usaha. Mari belajar cara menggunakannya dengan aman. Bersikap positif, menguatkan, dan berorientasi pada tindakan. Lindungi akun Bapak Ibu, ya, buat kata sandi yang kuat, tetapi mudah diingat. Gunakan autentikasi 2 faktor bila tersedia. Pakai Google Authentication bisa ya, atau Microsoft Authentication bisa. Ada fasilitasnya, ada semua di Micromentor. Meskipun ancaman siber dapat menakutkan, tetapi kita tetap bisa melakukan sesuatu
untuk meminimalkan risiko siber. Bahkan kita yang awam sekalipun bisa. Tipsnya, mulailah selangkah demi selangkah. Gunakan istilah biasa, ya, istilah-istilah biasa yang dimengerti, ya. Hindari jargon-jargon. Jangan berasumsi bahwa wirausaha sudah paham mengenai keamanan siber atau sangat awam mengenainya. Jadikan keamanan siber dan toolkit personal dan relevan dengan kebutuhan, buat rencana yang dapat dicapai. Ini khusus untuk keamanan siber, ini perlu diperhatikan, ya. Pelan-pelan kita belajar merubah kebiasaan, ya, baik itu password di email dan sebagainya yang biasanya pakai tanggal lahir, nama anak, ya kemarin itu rahasia, alhamdulillah, bismillah, itu sudah jangan dipakai, ya. Nah, itu sederhana, sudah merupakan perubahan yang simple tapi bermakna bagi keamanan siber perangkatnya masing-masing. Langkah berikutnya, integrasikan pengetahuan dan pelatihan keamanan siber ini ke dalam program mentoring Anda. Ya, jadi sambil mentoring usaha, ini sambil disisipkan teman-teman, ya, disisipkan. Jadi kita bisa membantu membagikan pengetahuan keamanan siber ini kepada menti kita. Jadi selain dapat pendampingan usaha, menti kita UMKM, ya, wirausaha yang kita bantu itu juga mendapatkan pengetahuan tentang keamanan siber. Jadi ya yang disampaikan yang ini aja, mulai dengan hal mendasar, misalkan inventaris peralatan dan akun Anda kayak kemarin tuh, catat. Kemudian kata sandi, ya passwordnya harus begini, ya. Ajarkan yang simpel-simpel aja. Nggak usah kayak saya menjelaskan mulai awal ada videonya, nggak perlu begitu ya. Tinggal santai ngobrol, coba diinventaris. Peralatannya dicatat sendiri, akun-akunnya. Kalau bikin kata sandi, jangan dipakai untuk banyak akun. Nah, itu dijelaskan. Kemudian update-lah aplikasi secara rutin ya di Google Play. Google Play, kalau di Android itu kan Google Play. Kalau ada yang waktunya diupdate ya diupdate. Jangan nunggu. Tapi kalau memorinya habis gimana Pak? Ya beli baru. Beli HP baru. Kemudian evaluasi progres sudah sampai mana. Jadi kalau ke menti nanti sudah dilakukan belum ini. 3 hal ini aja ya ke menti ya. Kalau ke menti menjelaskan keamanan siber nggak usah kayak saya yang terlalu detail gitu ya, nggak usah detail. Cuman bilangin ini aja inventaris, kata sandi sama update lah aplikasi Anda di Google Play. Itu aja sudah. Habis itu dimonitor, sudah nggak? Sudah dikerjakan belum? Oh sudah, ya sudah. Sambil kita bantu mentoring usahanya kan. Jangan lupa ini disisipkan. Oke, keamanan siber siapa takut? Oke. Udah selesai materinya. Ada yang ditanyakan? Setelah ini kita bahas bagi yang nanya. Ya, Bentar. silakan. Nah, ini kan selama ini kita kan teori terus gitu loh, Mas. Ya, Mas Lukman ya. Ini kan kemarin saya pikir sambil manu tuh kita langsung buka apa? Mikromentor. Maksudku mau aplikasikan gitu loh. Tapi ternyata kan waktunya ndak nyanda ya. Kayak ketinggalan gitu loh saya. Akhirnya saya udahlah nanti aja deh. Ini yang saya khawatirkan itu kan suatu saat kan kita sama menti gitu kan. Kita nanti kalau memang mereka sudah terdaftar di akunnya Mikromentor gitu. Kita kan selama ini kan teori ya Mas Lukman ya. Kalau bisa dipraktekkan itu nanti kira-kira itu kapan? Ini kan selama ini kan. Dan yang ditanyakan yang mana yang belum dimengerti? Ya selama masuk yang kemarin yang
cyber itu yang gitu kan, pengamanan cyber itu kan kemarin saya sudah buka Micromentor mau daftar apa itu yang ini yang awal kemarin itu loh. Kan ada itu cara-cara ini apa? Yang awal-awal itu loh mau masuk ke situ di Micromentornya itu loh. Ya. Terus tiba-tiba udah beralih topik, jadi akhirnya nggak jadi, saya batalin aja, nanti aja deh. Yang mana? Yang ini? Bukan, ini kan ini udah lewat ini. Ya kan masuk kan? Udah lewat, masuk, sudah masuk sudah. Yang itu apa? Terus? Pelatihan saya, pokoknya pelatihan saya, ya. Pelatihan saya sudah paham ya? Ya cuman gini-gini doang. Nah, kalau yang panduan mentoring kan di sini. Tapi yang terakhir, 3 hari terakhir itu pelatihan keamanan siber kan di sini kan. Makanya ini menunya sudah di sini. Menunya ini tak ulangi lagi ya. Di sini untuk keamanan siber. Kemudian yang kedua ini untuk e-learning-nya ke EduKM. EduKUKM. Ini punyanya kementerian. Lewat sini aja masuk sini bisa. Ini kalau untuk belajar. Ini langsung masuk ke EduKUKM. Nah, ini kalau untuk belajar ya, belajar kita maupun menti kita pun boleh belajar di sini. Di sini kan ada kelas e-learning, ya. Yang penting-penting nih kelas e-learning karena ini menyangkut pelajaran-pelajaran. Ini ada Pak Menteri nih. Ada videonya Pak Menteri. Oh iya, yang sekalian mau nanya, itu kan kita mendaftarkan menti. Itu mereka nanti dapat nomor juga, nomor ID juga. Iya. Ya itu kayak seperti sampean kita atau mereka sendiri. Kalau bisa daftar sendiri, ya dipersilakan. Tapi kalau nggak bisa ya kita pandu. Kan nggak semua menti kita itu sudah familiar dengan aplikasi internet gitu kan. Nah, maksudnya kan kalau misalnya kan kita ambil data-datanya dari mereka, gitu kan, kamnya mereka baru kita masukkan gitu kan, menyalahi aturan enggak? Kalau bisa karena ini digitalisasi UMKM ya. Jadi supaya kita ini mengenalkan sarana digital online kepada UMKM. Jadi kita ngajari, Mas, kisahnya. Ngajari. Nah, kalau mau ngajari kan berarti kita sendiri juga harus familiar dulu. Iya. Makanya coba-coba dulu, klik-klik ini baru diajari supaya banyak orang akhirnya menggunakan online ini dengan bijaksana kan gitu. Maksudnya ke Micromentor masuk gitu kan. Ya itu nanti seperti kita ngisi awal itu juga ya, menti nanti atasnya siapa gitu, mentornya gitu, terus master mentor. Nanti tak ada. Tak arahkan. Nah ini kita belajar dulu ini, katanya mau belajar dulu sebentar. Iya. Belajar dulu. Yo. Karena saya kemarin itu nganggapnya teman-teman bisa nyoba setelah kegiatan ini gitu kan. Ya kita sepintas saja sih, kalau mau ininya kan. Iya, pokoknya yang penting-penting aja, yang penting-penting aja itu pelatihan keamanan siber. Nah, kalau yang materi terakhir tadi itu kan tentang ilmu pengetahuan tentang cyber semua ada di sini, ini bahasa Inggris. Kemudian yang toolkitnya, ya toolkit keamanan siber itu teman-teman bisa klik di menu yang ini, ke GCA ini. GCA, ya kan? GCA Cyber Security Toolkit. Nah, ini semuanya ada di sini yang kita pelajari 3 hari itu. Nah, usaha kecil, karena kita usaha kecil, pilih aja menunya sini. Nanti akan keluar 6 menu ya.
menu. Yang kita bahas kemarin kan hanya 5. Ketahui aset Anda, ya, kemudian perbarui pertahanan Anda, terus kata sandi, ya, phishing dan malware, pencadangan pemulihan. Materi terakhir tadi, backup and recovery. Nah, diketahui aset Anda, ya bisa diklik aja di menunya ini, ketahui aset Anda. Ini agak lambat keluar. Nah, ini mengidentifikasi perangkat. Nah, kalau misalkan saya mau melacak perangkat saya pakai CIS, Center for Internet Security, gitu kan. Sudah lancar Bu Nani? Sudah? Terputus ya? Masih putus-putus, Coach. Oh, terputus ya, sinyal berarti. Kadang saya terkeluar sendiri. Oh iya, sinyalnya di Balikpapan berarti. Kasiannya terhalang gunung dan sungai. Iya. Nah, seperti ini ya. Tinggal dicoba di sini mengidentifikasi perangkat. Ya, lihat alat. Nah, ini perangkat CIS. Makanya ini gunakan Micromentor Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia sudah dan menunya lebih lengkap. Mengakses alat. Nah, menggunakan spreadsheet aja bisa sih. Ini sebenarnya nggak usah pakai CIS ini juga bisa pakai Excel aja, ya, manual ditulis perangkatnya apa aja. Itu identifikasi alat. Kemudian kalau perbarui pertahanan Anda. Nah, ini ada videonya juga, video yang saya putar itu, videonya ngambil di sini. Ini video ini, Anda bisa nyetel lagi kan, Anda klik lagi. Nah, apa aja yang bisa memperbarui perangkat? Nah, kalau di Android, perbarui di Google Play aja. Update, maksudnya perbarui alat itu update. Nah, peralatan-peralatan di sini ini kan mengingatkan aja. Kalau mau diklik ya silakan diklik Microsoft, saya mau update Microsoft saya gitu. Tapi yang original Microsoft-nya. Windows-nya yang original ya. Kemudian kalau enkripsi data. Enkripsi data itu kan cuman kalau yang sudah mahir saja dikenalkan sama yang ini, BitLocker gitu kan. Mengenkripsi. Kalau enggak, oh ini kayaknya enggak sampai ke sini lah. Di menti kita ini nggak sampai jauh lah. Yang penting diajari segitiga tadi, ya, segitiga password, dikenalkan segitiga password. Mengamankan situs web. Nah ini dienkripsi kalau ini ya pakai ini lebih lanjut sih. Kita nggak perlu bahas yang terlalu rumit ini. Makanya saya tidak bahas ini kan. Terus yang kata sandi, tinggal dilihat lagi kata sandi. Ini apakah saya kena PON? Nah, kan kemarin di sini kan bisa dipraktekkan ini. Kemarin sudah praktek juga. Apakah saya kena retas akunnya kan? Ada kan? Nah, kalau nggak inget, buka aja menu ini, gitu loh. Lihat ini. Misalkan apa sih 2 faktor autentifikasi? Ini ada alat untuk itu. Alat untuk 2 faktor autentifikasi. Alat-alat ini mempermudah kita, orang yang tidak mengerti IT pun bisa menggunakan, tinggal klik-klik asalkan dia bisa baca gitu kan. Mengaktifkan 2 faktor autentifikasi. Ada Google Authenticator, ada Microsoft Authenticator. OTP yang dikirimkan itu loh. Nah, itu pakai Google Authenticator. Bisa dipakai di akun kita.
Oke, itu sudah. Mencegah phishing. Nah, ini antivirus sudah ada untuk Mac atau Apple. Kalau untuk Microsoft, antivirusnya Microsoft Defender ya. Lihat sini, gratis semua ya. Nah, ini ilmu-ilmunya yang kalau mau dibaca ini ada tulisan-tulisan ya. Pemblokiran iklan pakai Adblock. Nah, ini kalau untuk di Microsoft. Adblock memblokir iklan. Tinggal diklik di alat, masuk ke Adblock. Mau install ya tinggal diinstal. Keamanan DNS kita nggak bahas nih ya, karena ini lebih rumit lagi nih. FWAT 9 pakai FWAT 9 untuk Android dan untuk laptop. Ya. Pencadangan pemulihan tadi sudah. Oke. Oke ya Mas Hendra. Perlu saya tambahkan, ya, perlu saya tambahkan lagi ya teman-teman. Jadi tanggung jawab sebagai pendamping UMKM Kalimantan Timur, teman-teman ini wilayah kerjanya Kalimantan Timur. Sementara di areal yang sebatas tempat tinggal dulu ya. Kalau Coach Dedi sama Coach Hero mungkin ya, karena UKM-nya banyak di seluruh Kaltim ya, dipersilahkan gitu kan. Siapa yang mau jadi menti beliau. Kalau sesama sigap jangan jadi mentinya. Jadi sesama sigap tidak boleh jadi menti. Jadi mentinya sigap UMKM, mentornya sigap UMKM juga nggak boleh ya. Jadi harus yang berbeda. Ada pertanyaan Mbak Herlina, silakan. Mbak Herlin. Ada Coach. Ya, silakan. Ini kayaknya pelajarannya terlalu jauh Coach. Soalnya banyak sekali yang saya nggak paham, termasuk yang masalah cyber tadi. Masuk ke ininya aja tadi saya nggak ngerti Coach, yang kita daftar kemarin ya pakai ID ya, Micromentor. Kayak apa Coach? Iya, yang pakai ID itu yang HTTP Micromentor. Iya, login di Micromentor. Maksudnya? Loginnya tadi kan ini tak ulangi lagi ya. Oke. Itu pakai password atau gimana sih? Kemarin waktu mendaftar gimana? Lupa. Nah, kayaknya lama banget sudah itu Coach. Setahun yang lalu kayaknya sudah. Barusan daftar kok setahun. Ya maklum lah, hari-hari banyak yang ditangani Coach. Nah. Saya dari tadi malam ngotak-ngatik kok nggak mau ya. Pakai email Bu biasanya. Ya, email Ibu. Email sama password. Terus di situ ada keterangan email yang Anda masukkan sudah terdaftar. Ya masuk. Ya berarti kan tinggal login aja. Tinggal masuk login Bu. Passwordnya lagi itu pakai password email kah atau password apa ya? Saya lupa. Lah Ibu daftar kemarin pakai apa? Itu dia lupa. Nah itu memang tantangan kita ya, tantangan kita untuk. Bagaimana dengan cybernya Coach? Makanya saya bilang kejauhan pelajarannya Coach. Enggak, cyber itu yang dikenalkan cuma 3 aja tadi yang perlu digarisbawahi kan, password, gitu. Tadi ujiannya nomor 1. Ujian boleh saya bantu sedikit Coach, jelaskan dengan Bu Herlina ya. Silakan. Ini cara saya nih Bu Herlina. Ini kan ada 3 pilihan nih. Tulisannya Facebook, Google, LinkedIn ya kan.
Kalau saya tuh cuma cukup klik Google, misalnya kalau saya pakai akun Google, jadi nggak perlu ngisi di bawah tuh lagi alamat email, repot, ribet malah di situ. Kalau saya gitu aja, langsung masuk ke Micromentor langsung. Terus Gitu. yang diklik kata sandi itu kata sandi email kah atau gimana? Kata sandi Kalau untuk kita- ke sini. Beda sama email ya. Oh, berarti kata sandi email ya? Bukan. Terus? Ya kata sandi untuk masuk ke Micromentor. Berbeda dengan Gitu. Kata sandi waktu itu daftar, Bu. Terus kalau lupa gimana? Nah ini kan ada lupa kata sandi, tinggal diklik. Oh, jadi nanti terkirim di emailnya lagi ya, gitu ya? Nah, cocok. Oke. Aduh, sakit kepala saya dari tadi malam loh, Coach mau baca-baca di situ nggak bisa. Ya tinggal diklik ini. Ada lupa kata sandi. Ya. Nah, kemarin saya lupa kata sandi itu. Udah masuk ke email kan, Masaan? Bukan, Coach. Gimana? Saya masuk pakai Google. Oh, sini. Nah, kemudian nanti itu ada edit profil. Nah, ketika ketemu edit profil, karena memang dia di situ nggak ada kelihatan sandi kita yang lama, nah edit profil itu baru kita ubah sandi kita yang udah kita hafal. Nah, ketika kemarin saya lupa sandi, itu si Sandi nggak ngirim email, Pak, Coach. Oh gitu. Jadi nggak ketemu-ketemu, makanya saya minta bantuan Coach kan kemarin. Nah, akhirnya saya coba-coba ketemu tuh lewatnya lewat Google. Google. Cuman ini tidak disarankan ya teman-teman ya. Kalau sementara ya nggak apa-apa lah pakai ini. Cuman kalau bisa gunakan email dan kata sandi sini. Ini lebih kuat. Ya. Gunakan ketika login, gunakan email dan password. Kemudian login ya. Kalau sementara pakai ini nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang nanti terus bisa diretas ini. Kurang bagus. Karena ini akun media sosial kan. Nah, kalau memang lupa ya diklik saja di sini, lupa kata sandi. Berarti kalau sudah terlanjur menggunakan Google itu, misalnya akun situ tuh, ini nanti diisi lagi ya di alamat email ini. Ya, di kalau kita mau profil. merubah. Ya, di profilnya mau merubah dia. Nah, setelah itu kan masuk sini kan, masuk. Nah, di sini ada profil pengaturan saya. Nah, ini alamat emailnya sudah ada nih. Nah, ini kata sandi, konfirmasi kata sandi. Nah, kalau mau dirubah di sini. Kalau sudah masuk ke sini kan bisa dirubah-rubah. Kasih foto yang bikin Anda dipercaya gitu. Jangan foto-foto ngadep ke belakang kayak siapa itu. Mas Dwi itu fotonya ke belakang lagi. Diisi lengkap ya. Nomor telepon ini diisi aja, tapi ini nggak akan tersebar ya. Cukup untuk di Micromentor aja. Kemudian jangan lupa simpan info akun. Habis perubahan harus disimpan supaya berubah. Kemudian ke percakapan saya. Oh, ini Bu Asti sudah ngirim saya. Saya itu. Masaan ini. Mbak Astril. Nah, fotonya gimana tuh, Coach? Fotonya ada yang lebih kecil lagi kah? Orangnya kecil, Coach, disesuaikan. Tapi ya bagus aja, Pak. Itu foto direktur itu, bagus. Simpel lah. Foto KTP. Foto yang biasa aja. Nah, kalau kita mencari menti, itu diklik di wirausaha. Ini cari menti. Tinggal kata kuncinya apa yang mau kita cari. Keahlian yang dipilih apa. Ini filternya ya. Bahasa Indonesia, pastikan bahasa Indonesia, tinggalnya di Indonesia. Jadi kalau nyari menti. Tapi kalau sudah ada teman menti yang mau jadi menti kita, punya ID Micromentor, langsung diklik ID Micromentornya, kita langsung terhubung dengan dia, sudah langsung berhubungan. Kayak saya berhubungan dengan siapa di sini, Mbak. Nah, saya coba dulu. Saya coba berhubungan langsung
dengan Mbak Herlen ya. Member Mbak Herlen 8078. 8078. Nah, ini saya langsung ke kok salah. Kurang 11. 1102. Oke. Nah, Mbak Herlen kan mentor, tapi lupa login. Nah, ini dilengkapi ya teman-teman ya. Latar belakang profesi ya, ada 3 baris gitulah. Nanti diedit di profil ya. Nanti ada bisa merubah ini. Bagaimana Coach cara Lukman, mentoring? ini untuk Ya. mikro mentor ini ada aplikasinya nggak sih? Jadi lebih mobile gitu untuk aplikasi. Ini kan kita harus ke laman Web. ya. Ya, Nah, ada Play Store-nya, belum ada versi aplikasi. Oh, oke. Belum. Karena kan kalau Jadi ada masuk web. versi ini kan lebih apa ya, lebih gampang. Tapi ini dirancang ringan. Jadi meskipun di HP itu ringan dia. Berarti masukkan nih ke depannya nih biar mikromentor bikin nih aplikasinya. Kalau untuk daftar mentinya itu di mana tadi? Kita di percakapan dulu kah atau langsung anu kah? Ya gini, misalkan ini anggap Ya. aja wirausaha gini kan. Oh. Ya misalkan terhubung. Ya langsung terhubung dengan Mbak Herlen. Terhubung gini kan. Udah, ini terhubung sudah. Tinggal saya percakapan pertama. Assalamualaikum. Maksudnya datanya yang ini loh, yang anunya. Ini kan mentor ya. Kalau kita menti itu loh. Ya didaftarkan dulu toh. Langsung daftarkan. Kalau dia bisa daftar, ID-nya berapa? Ya kan kita dapat ID-nya. Kalau nggak bisa daftar, kita pandu daftarnya atau kasih tunjuk tutorialnya itu. Kan tutorialnya ada kan? Iya. Itu kan namanya. Iya. Sambil kita ngajari lah. Ya, silakan. Ini yang minimal 4 itu ya? Oh. Harus terdaftar di sini ya? Iya, 4. Oh. Udah, saya ngirim seperti ini. Nanti Mbak Herlen terimanya gimana kira-kira teman-teman? Pertama, pemberitahuan kalau ada orang ngobrol seperti ini ke Mbak Herlen. Kira-kira info pertama ada di lewat apa? Email. Makanya kuncinya juga harus punya email yang aktif. Jadi Mbak Herlen nanti ada pemberitahuan nih di emailnya Mbak Herlen. Nanti kalau sudah di situ, biasanya langsung klik aja langsung menuju ke sini kalau masuk di email. Tanpa Anda login. Tanpa Anda login tuh biasanya. Ini langsung. Kok setiap kali kita masuk ada website uses cookies ini maksudnya apa sih, Pak? Kalau apa? This website uses cookies itu di-oke-kan? Di-oke-kan enggak apa-apa, itu untuk pemberitahuan cookies kan. Nah, kalau nggak usah diklik juga nggak apa-apa, nggak usah. Ganggu betul gitu loh. Fotoku sampai nggak kelihatan ya. Ya di close boleh. Cookies. Kalau mengandung cookies Anda klik OK ya nggak apa-apa, biar nggak muncul-muncul lagi. Coach, nanya Coach. Ya, silakan Mas An. Untuk menti itu kebetulan kan saya punya pendampingan dari Purna pensiunan dari Bank Mandiri Taspen. Apakah itu bisa dijadikan mente? Menti. Iya. Kalau mente itu jambu mente. Boleh, siapapun. Walaupun makanya teman-teman, ya makanya teman-teman di sini saya
berharap kan gabung di pendamping sigap UMKM ini kan, saya memandang teman-teman sudah punya menti sebenarnya gitu kan, tinggal sekarang didigitalkan gitu loh. Jadi ya sudah, yang menti-menti kemarin kan selama ini baru offline, sekarang didigitalkan, sarannya lewat platformnya Mikromentor. Yang ini adalah programnya juga dari Kementerian Koperasi. Gitu toh. Misalkan Mas Aan ada 100 menti, masukkan aja Pak. Jadi gampang kan, enak, langsung jadi. Semuanya 100. Ya enggak apa-apa toh. Atau giliran dulu satu periode ini 4, 5 dulu. Tapi punya goal jelas. Boleh. Nanti cadangan lainnya kan, lainnya. Ke Jakarta ya, Coach? Kenapa? Izin tanya juga. Kalau sampai 100 bisa ke Jakarta itu. Loh, iya makanya. Duta digital itu nanti Mas Aan berangkat. Iya, sama Bu Astrid. Oh ya kan, tuh. Ini kalau Bu Astrid ini ya Mas berangkat. Makasih Mas Aan. Kok masih? Biasa manggil Om. Biasanya manggil Om nih. Pak, ini saya mau nanya, kan ada beberapa yang sudah ikut menti itu. Nah, tapi dia tuh umurnya tuh kan 50 tahunan ke bawah. Untuk seperti ini software hardware tuh nggak paham. Ya. Apakah harus percakapan di dalam ini, di dalam Mikromentor ini? Percakapan kan kemarin sih saya mensiasatinya. Percakapan itu cukup di awal, kemudian penentuan tujuan. Goalnya mau apa nih? Kemarin kan penentuan target kan ada kan? Iya. Tujuannya atau omset atau pembukuan atau pembenahan apa, goalnya ada. Sudah cukup di situ. Nanti kita lanjut lewat WA ya. Sudah situ mentinya jawab oke, sudah close. Oh gitu. Terjadi Kemarin itu percakapan WA nanti kan tidak terpantau Mikromentor. Nggak apa-apa. Kemarin tuh saya dapat itu waktu nge-share yang pertama kan, TOT yang pertama itu saya dapat dari Bandung. Itu ada messengernya. Kebetulan saya bilang nanti terus saya kasih profil saya, terus saya arahin untuk bertanya di situ. Ya. Terus dia sanggup sih, katanya sanggup aja, mau aja gitu. Cuman yang saya mau tanyakan tuh, apakah yang umur 50 tahunan itu saya arahkan ke situ, saya bantu untuk pertama aja, untuk awal. Boleh. Oke, baik. Ya, yang penting itu terjadi komunikasi, ya udah itu masuk ke hitungan mentinya siap, Mbak Astrid gitu kan. Kan butuh saya atas nama ini dari daerah ini gitu kan, Coach. Maksudnya Kenapa? biar saya tuh maunya ada percakapan di profil saya tuh. Saya ngomongnya ke yang dari Bandung itu, Ibu silakan masuk ke profil saya di Mikromentor. Nanti Ibu bisa bertanya di situ. Jangan lupa nama dengan asal daerah gitu kan, Coach. Jadi kelihatan dari mana gitu. Betul. Ada beberapa juga yang dari Samarinda juga nggak paham. Saya arahin, saya ngomong gini, saya nanti daftarin, saya bantu didaftarin di wirausaha. Nanti bisa bertanya di situ. Tapi saya gitu Coach yang bantu, bisa nggak? Untuk awal saja. Ini emailnya kan harus emailnya wirausaha ya? Iya, wirausaha benar. Karena dia umurnya itu sekitar 50-an. Ada yang kalau di Samarinda sih nggak 50-an, 38. Nggak, yang penting ini kan perlu kejujuran ya, amanah dan kejujuran. Jadi benar. makanya jangan kita banyak-banyak masukkan, ternyata fiktif gitu loh. Ya. Nah, maksudnya, itu yang kita takutkan. Oh, sip. Yang penting emailnya email yang bersangkutan gitu kan. Kemudian ya kita cuma membantu mengarahkan sih sebenarnya. Ada juga Coach, saya bilangnya gini, harus konsisten karena saya bantu tidak dibayar gitu, saya bilang. Tapi umurnya itu ya saya bilang lagi, dia lebih tertarik gitu dengan profil saya waktu itu. Sempat dia buka. Ya. Gimana tuh Coach? Tapi dia langsung, saya nggak mau Mbak, saya nggak ngerti Mbak yang di sini, saya langsung kesampean aja gitu, saya datangin gitu, itu bisa. Terus untuk melaporkan ke Mikromentornya itu? Ya, pokoknya sudah ada terjadi pembicaraan di awal, kemudian ada goal target tujuan juga
disetujui di platform Mikromentor itu sudah terjadi hubungan mentoring. Kemudian walaupun tidak ada di ini, dia nggak mau masuk ke situ, gimana tuh coach? Wah, ya nggak bisa, harus Nggak masuk. bisa. Oh, berarti harus masuk. Nggak masuk hitungan nanti. Karena Nah, itu dia maksud saya coach. Maksudnya itu kan tidak jadi masuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Banyak yang WA saya itu di bawah umur produktif gitu loh coach, tapi tetap aktif produksinya, cuman dia sudah di bawah umur produktif. Jadi sudah gaptek-gaptek gitulah. Kita sebenarnya fleksibel, cuman kan karena kita koridornya ini frame-nya adalah digitalisasi. Judulnya kan digitalisasi UMKM. Bagaimana UMKM itu bisa mengenal paling tidak, berkenalan dengan online. Oh, seperti itu. Iya. Berarti saya tugasnya ngarahin ya? Mengarahkan untuk ini loh, ada aplikasi begini, masukkan Mikromentor supaya dia mengerti digital, ya, kemudian tidak, ternyata gampang kok, tinggal klik-klik, pokoknya punya alamat email gitu kan. Waduh. Yang repot kan nggak punya alamat yang email. Repot nih yang ini sih, yang umur-umur di bawah itu, di bawah ya bener, itu. Saya sama Coach Kahar itu kan bikin pelatihan, Pak Lukman, UMKM ini loh, nggak usah diajari digitalisasi. Bikin email aja loh, belum bisa. Iya. Ayo kita bikin pelatihan, bikin banyak email coach. aja. Iya, banyak yang WA saya gara-gara saya nge-share punya coach itu. Iya, belajar bikin email dulu. Itu sudah tantangan gitu loh. Siap-siap, tantangan ya. Terima kasih ya coach. Iya. Lukman. Ya, saya nanti seperti apa yang kemarin kita dapat link untuk daftar jadi mentor, itu apakah nanti ada juga kita dikasih atau dibuat link untuk para mente untuk daftar? Ada, linknya ada. Nanti ke link pusat juga ada. Atau grup kita sendiri bisa bikin link. Nanti tak bikinkan linknya ya. Pendaftaran menti. Jadi bisa saya ketahui dari mentinya siapa, mentornya siapa, ID-nya berapa. Nanti tak tunjukkan. Sebenarnya formatnya ada. Tak bagikan secara manual dulu. Kemudian nanti secara online-nya tak bikinkan Google Form. Nah, kalau ada link pendaftarannya itu lebih mempermudah kayaknya itu. Pakai Google Form ya. Nih, kalau secara manual itu sudah ada. Jadi ada nama master mentor. Master mentornya pakai nama saya ya. Kemudian, nah ini ID Mikromentor Menti. Jadi data-datanya yang perlu dimasukkan ini. Kemudian dari provinsi, nama pendamping. Nama pendamping berarti nama masaan. Nama mentinya siapa namanya? Bu Santi atau Bu siapa gitu kan. Email yang dapat dihubungi. Nah, ini harus punya email mentinya. Nomor WA-nya ya. Terus kabupaten kota. Nanti saya buatkan Google Form-nya aja. Ada yang dari pusat sih, cuman saya nggak bisa pantau nanti. Nanti saya bagi. Kemudian jangan lupa juga untuk formulir cerita sukses. Nah, ini lembarannya seperti ini aja sih, pakai Word. Anda bisa ketik ya. Jadi yang dimasukkan di sini nama pendamping. Kalau Anda di sini kan pendamping, nama pendamping, emailnya, email yang dipakai di Mikromentor. Kemudian jelaskan. Nanti di-share kan, Coach? Ya, saya share.
Nah, kemudian diceritakan sini. Jelaskan secara singkat mengenai kesuksesan yang terjadi, baik pada pendamping, kalau ini saya yang laporkan, atau UMKM, ini yang laporkan pendamping. Jelaskan secara singkat kesuksesan yang terjadi. Apa suksesnya, kisahnya apa? Yang paling pintar ini yang jago storytelling nih. Menurut Anda, mengapa hal ini menjadi sebuah kisah sukses? Terus yang ketiga, apa yang Anda lakukan dalam berkontribusi dalam kisah sukses ini? Nah, Anda kontribusinya di apa? Memotivasinya atau memberi arahan? Apa saja Anda kontribusi di apanya? Nah, ini untuk penilaian sebagai duta digitalisasi. Menurut Anda, apa yang bisa Anda banggakan dalam kisah sukses ini? Terus, apa pelajaran yang bisa Anda dapatkan dari kisah sukses ini? Nah, kemudian untuk menggali lebih lanjut mengenai kisah sukses ini, informasikan mengenai kontak detail dari kisah sukses ini. Nanti nama mentinya siapa, emailnya apa, kemudian nomor WA. Nanti biar dikontak sama panitia. Bener nggak nih ceritanya? Gitu kan. Ini untuk tes ya, untuk validasi ya. Itu sih, ada 2 formulir itu aja. Gampang. Formulirnya nanti pakai Google Form. Tapi yang formulir ini bisa Anda copy sendiri, Anda ketik kisah suksesnya. Terus kirim ke saya. Ada lagi yang ditanyakan? Coach, saya mau bertanya sedikit, Coach. Oh iya, Mbak Nindi. Ini kan tadi saya baru ngelihat email. Ternyata ada tentang mikromentor nih. Dan ada beberapa menti kayaknya yang bertanya atau kayak gini, Coach. Kelihatan enggak, Coach? Nah, ini nih apakah dia mau jadi menti kita? Mana? Ditampilkan di mana? Enggak, di anu saya, Coach. Di apa? Ini enggak pakai HP sih. Ini di kamera saya. Pakai HP 1. Kelihatan ya, Coach ya? Enggak kelihatan. Oh, ya sudah, nanti ya, Coach. Jadi dia tuh kayak gini, Coach, pengembangan wirausaha dan pengembangan marketing. Dia membutuhkan orang yang akuntansi, keuangan, nama bisnis, seperti itu. Itu apakah dia memang mau jadi menti kita apa gimana, Coach? Ya, makanya kembali ke siklus 1 kan. Nah, dibuka lagi teorinya. Siklus 1 itu apa? Siklus 1 yaitu bikin percakapan dulu kan? Oh, jadi kita balasin tuh, Coach. Ya, nanti ini siapa sih sebenarnya? Ngobrol dulu. Tinggalnya di mana? Usahanya apa? Berapa lama sudah? Itu ngobrol dulu, identifikasi menti kan? Dari daerah mana? Itu daerah mana dia? Ada dari Papua, Sukabumi. Nah, profilnya dipelajari dulu, profil. Oh, gitu. Profilnya. Jadi boleh, Coach, ya kalau dari luar kota gitu? Oh, boleh. Oh, saya pikir dari Samarinda aja. Jadi gini, prioritas teman-teman, karena ini kan masih belajar nih, taraf belajar itu alangkah baiknya kalau yang deket-deket. Ya kan? Deket-deket ini supaya terpantau, kemudian ya progresnya jelas gitu loh. Tapi kalau yang di luar kota ini kan jauh. Ya diklik aja, coba dilihat profilnya. Oh gitu, siap. Oh gitu, siap Coach. Tanya, Coach. Terima kasih, Coach. Tapi kalau yang tampil, itu tampilnya di email loh ya? Iya, di email, Coach. Masuk di email ya? Oh, itu yang itu kemungkinan belum jadi apa, tidak minta jadi mentor, apa, tidak jadi menti gitu kan? Kemungkinan belum jadi menti. Usulan nih, Coach, usulan. Oh, usulan aja itu, usulan. Jadi boleh Anda hubungi, boleh juga Anda abaikan. Karena prioritas kita kan masih di lokal dulu ya. Oke, siap, Coach. Ya. Silakan, ada lagi? Ya, Coach. Ya, Pak Sofyan. Ya, ini mau saya tanyakan, tapi tadi sudah dijelaskan sedikit ya kayaknya. Tentang yang boleh, kalau kita ngambil menti ini di luar dari yang terdaftar di Mikromentor ya. Berarti tadi ada diusulkan dulu ya? Iya.
Jadi yang dekat, yang didaftarkan, di jelas dekat daerah sekitar didaftarkan. Ya. Kalau memang nggak bisa daftar, ya dipandu. Ya. Kalau bisa, mentinya sendiri mencoba daftar ya. Karena ini konsepnya digitalisasi UMKM, bukan apa ya, mentor UKM aja, tapi mendigitalisasikan UMKM-nya. Nah, terus lagi ini coach tanya Andri. Ya. Kemudian boleh tidak mentoring dengan metode lain nih coach? Di luar panduan dari apa yang kita pelajari pada beberapa hari ini. Misalnya ada dengan cara metode kita untuk mengajak menti ini bagaimana dia nanti mungkin bisa. Pada prinsipnya fleksibel Pak Sopyan, boleh. Karena boleh, tidak ada konsep baku dalam mentoring. Ya, tidak ada konsep baku. Tetapi ada kaidah utama yang perlu Pak Sopyan perhatikan. Pertama, etika dalam berkomunikasi Pak Sopyan, seperti yang diajarkan di pelatihan ini kan. Jadi percakapannya itu ditata, kemudian, nah itu intinya seperti itu. Kalau siklusnya monggo, kalau sudah percaya sama Pak Sopyan nih, ya ujuk-ujuk nggak usah lewat penentuan tujuan, tiba-tiba langsung perencanaan aksi, ya. Misalkan tidak apa-apa, langsung lebih cespleng seperti itu, ya. Tidak usah bertele-tele, langsung pada permasalahan, tidak apa-apa, tapi jaga etika percakapan dan lain sebagainya. Satu lagi boleh coach? Boleh, dua boleh kok. Ini dari apa yang kita pelajari beberapa hari ini, apa yang terpenting dari proses mentoring nih coach? Tadi kan kita belajar cyber atau terus bagaimana kita nanti mengajak menti, itu yang kira-kira semuanya itu dianggap penting nggak untuk ini nanti kita buat sebagai bahan penilaian dari kementerian. Ya. Karena untuk cyber sendiri saya rasa ini jangankan yang jadi menti ya, mentoringnya aja sendiri. Makanya di akhir materi tadi saya kan pesan 3 doang Pak Sopyan. Jadi pesannya kan cuma 3 doang. Jadi tentang apa tadi itu? Password, ya kan? Segitiga password yang perlu diajarkan ke menti itu kan. Hati-hati. Kemudian update, terus inventaris perangkat Anda itu 3 tok. Jadi keamanan siber 3 hari itu kesimpulannya Pak Sopyan hanya mengajarkan tentang bagaimana menti ini menginventarisasi aset, ya kan? Asetnya apa aja diinventarisasi, cuma gitu doang. Kedua, cara bikin password yang baik, pakai segitiga password, ya kan? Apa segitiga password tadi kan? Huruf, angka, simbol. Nah, sudah. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Update. Nah, update aplikasi terbaru. Sudah itu toh, selesai. Bapak sudah kewajibannya selesai untuk menyampaikan lulus. Nah, gitu toh. Gampang pokoknya kalau ikut grupnya saya. Tapi kalau grupnya lain nggak tahu. Anda dituntut menjelaskan presentasi, wah nggak usah. Tapi kalau saya ini dituntut ngajari. Tapi kalau Pak semuanya. Sopyan mau yang lebih ya nggak apa-apa. Mau pening ya nggak apa-apa, ya kan. Kayak Pak Hendra ini mau pening-pening ya monggo, ya kan. Silakan. Kalau nggak mau pening ya pokoknya ngajak 4 menti. Jadi 2 hal besar Pak, 2 hal besar yang perlu Bapak kerjakan. Pertama cari menti, 4 daftarkan di mikromentor. Setelah itu di mentoring. Sudah terjadi percakapan, terus nanti satu siklus ada percakapan mengakhiri siklus. Terus diakhiri siklusnya di percakapan, jebret, sudah itu terdaftar di mikromentor, Anda sudah melakukan mentoring. Wis gitu toh. Enak kok, gampang. Coach, mau tanya. Ya Pak Adrian, monggo. Coach, ini kan saya sudah daftar mentor ini kemarin kan. Ya. Tapi kok langsung orang ini ya Coach ya, bertanya kepada saya, langsung ada orang yang menanyakan saya ya. Itu gimana ya Coach ya? Nah, itu di email ya? Iya, pas saya buka kan langsung muncul dia. Pak Herma Pandra Hutama ini. Di mana? Dia di baru
Di mikromentornya atau di email? Di Mikromentor saya buka ini. Sudah ada percakapan? Saya belum berani coach ini. Nah, itu ini. dia statusnya apa? Wirausaha kah mentor? Wirausaha juga. Wirausaha. Oh ya, ya udah diajak ngobrol aja. Diajak ngobrol. Gitu ya? Sesuai siklus pertama diajak ngobrol. Bapak dari mana? Gitu. Usahanya apa? Ya. Terus diajak ngobrol kembali ke siklus 1 kemarin kan ada apa namanya itu? Siklus 1 kemarin. Siklus. Iya, ya. Coach mau membangun hubungan dulu ya, hubungan kepercayaan ya. Kemudian kalau sudah nanti kenali usahanya, menti ya kan. Deskripsi usahanya. Kemarin tak kasih materinya aja. Dibuka Ya, itu lagi. kok sudah mulai lupa. Nggak apa-apa, Pak. Jadi hajar aja. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Hajar aja. Nanti lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Saya udah ada 5 coach nih coach. Iya, langsung ajak percakapan. Kalau mau jadi menti ya siap jadi menti, nggak apa-apa. Cuma usahanya usaha anu coach. Ya usaha. Motor. Motor. Iya. Motor kasihkan Mas Dwi rekomendasi ke mentor ke Mas Dwi Rahmat, nah, gitu. Nah ini ada juga kue. Kuliner. Direkomendasi ke ke siapa? Ke itu Yayang yang di Bontang. Oke. Belum ada yang hidroponik nih, belum ada nih. Ya enggak apa-apa. Pokoknya sesuai bidang keahlian ya terima aja. Belum tentu yang ditanyakan hal-hal yang susah ya kan. Digali dulu, diidentifikasi dulu Pak. Siap. Ini sudah adzan asar nih, gimana? Materi sudah selesai kah? Satu lagi nih, permainan tapi. Kalau sudah selesai berarti close. Break. Ya. Gimana? Pak Z. Break aja dong. Izin coach, nggak bisa ikut permainan kali ini. Laptopnya lelet ya. Enggak, gini aja, sudah. Saya akhiri aja ya. Tapi teman-teman, ini pengumuman lulusnya nanti jam berapa ya? Bentar saya tak rapat dulu nih. Ada yang beberapa yang nggak aktif gitu loh. Jadi ada yang aktif, ada yang cuman masuknya setengah-setengah, terus nggak pernah ngomong juga gitu kan. Saya mau diskusi dulu dengan tim untuk kepastiannya. Bagi yang belum lulus nanti berarti ikut grup 2 ya. Yang sudah lulus nanti Anda bisa langsung action. Langsung action mulai tanggal 5 besok. Langsung action. Besok. Tunggu Kemudian linknya dulu kan coach? Linknya sudah siap sih sebenarnya, tinggal tak share. Oke, saya siap. pastikan lulus dulu semua, baru nanti link. Kemudian apakah perlu dibikinkan semacam atau bikin sendiri ya promo media sosialnya, monggo diatur lah. Anda kan mau merekrut menti ya, boleh media sosial boleh. Dibikinkan aja dulu coach, contoh kan. Satu lagi sebelum ditutup. Terus tinggal diganti contoh ya, contoh. Oh iya, Mas Hendra lu pinter bikin pakai PowerPoint. Kan tinggal di-share di grup WA aja. Kok enggak, karena tiap tiap mentor kan punya ID berbeda-beda ya. Jadi bisa macam-macam itu. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan nanti nunggu pengumuman. Tunggu pengumuman ya. Siap. Malam inilah. Halo, Lukman. Ya, Mas. Mau nanya, Pak. Itu untuk yang menti itu dia apakah bisa memilih dari lebih dari satu mentor? Apa dia hanya bisa satu mentor aja? Satu menti, satu mentor. Kalau yang di sikap UMKM ini harus satu mentor.
Oh gitu. Jadi dia ibaratnya misalnya pengen yang target lain, berarti dia diselesaikan dulu target sama satu mentor ini, baru dia nanti pindah ke mentor lain gitu ya? Ya, betul. Oke, siap. Makasih ya. Oke. Itu nanti masuk hitungan dua-duanya berarti? Kenapa? Masuk hitungan dua-duanya? Dalam periode. Jadi ini kan periodenya sampai tanggal 20. Kalau dia habis ikut Mas Hendra, kemudian ikut di Mas AJP. Pada periode ini. Ya berarti dapat 2 dong. Iya, dapat 2 mentor dia. Langsung. Iya. Berarti kita dapat satu-satu juga? Iya. Oh, periodenya kita kerjasama aja Mas Angga, yuk. Join kita Mas, yuk. Sekarang kayak bagus. Tapi yang bagus itu ya satu karena fokus gitu kan. Mosok selesai seminggu langsung selesai. Mbak Nindya ada yang ada iri itu. Lingkungan sekitar aja, gampang. Orang penjual nasi goreng kapan langsung ditawari. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada. Coach mau tanya coach satu, boleh tanya satu? Iya benar. Aku juga kok ini kan saya cek email sambil ngecek email. Ternyata email yang saya daftarkan di Micro Mentor itu nggak bisa kebuka di email yang ini, ya nggak bisa kebuka. Seandainya saya ganti ganti email boleh nggak coach? Ganti email ya. Nanti minta ke bantuan ya. Di bantuan Micro Mentor nanti tanya di situ. Ada nomornya kan sudah saya share di grup. Ya. Ya, siap. Makasih coach. Oke. Ada lagi Mbak Astrid? Coach, aku langsung auto lihat ini Gmail, terus ada usulan-usulan juga nih beberapa kan. Kalau aku menawarkan diri boleh berarti? Untuk mementori. Kan ini dia nggak berat sih, kayak hanya ingin bagaimana memulai usaha seperti apa, ini pertanyaannya. Boleh. Boleh ya berarti ya? Boleh. Tapi sekiranya yang saya bisa bantu aja sih ini. Berarti boleh ya menawarkan diri? Boleh. Oke, siap. Makasih. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di grup ya. Tapi nunggu pengumuman deh. Harusnya ini ada siap coach. Ujian lagi, cuman ya nggak usah. Foto dulu, foto. Oh ya, foto. Lupa nanti. Ayo diaktifkan dulu kameranya. Aduh. Mas Dedi sembuh kan? Mas Dedi sudah sembuh kan? Coach Dedi. Sudah sembuh Dedi tuh, dapat 2 sudah, bening. Wih, mantap. Awas. Saya hitung. Ini ada 2 halaman ya. Coach Heru. Oh, sudah aktif. Coach Heru kok 2 nih nomornya. Ya, awas. 1, 2, 3. Oke. Ini udah selesai. Bentar. Ya, sudah berakhir. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman selama 4 hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti ada di grup aja, silahkan bertanya. Saya berharap teman-teman bisa menjalankan ini amanah dari negara, kalau bisa dibilang ya, amanah harus kita laksanakan dengan ikhlas, kemudian dengan semangat, mudah-mudahan akan menjadi berkah bagi kita. Baik, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang Muslim silahkan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Pak Lukman. Jam berapa, Coach, pengumumannya? Secepatnya. Secepatnya. Pantau di grup. Pengumumannya di Gor atau nasi goreng 74 ini? Halo. Makan.